Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aridi dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18722500058 dengan mata kuliah pengantar ekonomi dan bisnis dengan dosen pengampu Ibu Nadia Rista MPDE. Nah, dalam kesempatan kali ini sebelumnya saya sudah menyimak tentang video Bapak Anies Baswedan yang membicarakan atau memaparkan atau mempidatokan tentang ekonomi masyarakat dan tentang koperasi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya hanya akan berpendapat atau mengkritis yang apa dibicarakan oleh Bapak Anies Baswedan. Video Bapak Anies Baswedan dia berpidato tentang saat di depan Rampions Dekpoint. Nah, pidato mantan Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Anies Baswedan di depan rapat pimpinan nasional. Nah, dalam waktu itu Bapak Anies Baswedan berbicara tentang perekonomian masyarakat di Indonesia. Nah, Pak Anies Baswedan berharap untuk memperbaiki ekonomi masyarakat di Indonesia. Nah, dengan langkah-langkahnya apa saja, yaitu langkah-langkahnya dan apa yang harus dilakukan pemerintah, apa yang harus menjadi terobosan bagi pemerintah untuk memajukan ekonomi masyarakat. Kalau menurut pendapat saya pribadi, untuk memajukan ekonomi masyarakat di Indonesia ini tentunya pemerintah harus melatih atau meningkatkan SDM, sumber daya manusia itu sendiri. Dikarenakan jika sumber daya manusianya itu sudah bagus, maka ekonominya juga akan bagus. Ketika ekonominya bagus tetapi sumber daya manusia atau SDM-nya tidak bagus, dalam arti yang mengelolanya kurang paham atau bisa disebut ilmunya masih kurang, maka ekonominya juga akan ikut berantakan. Nah, menurut saya untuk memperbaiki ekonomi masyarakat di Indonesia, tugas pemerintah yaitu harus memberikan arahan atau pelatihan kepada masyarakat yang mau bekerja, atau dalam istilah harus bisa melatih agar SDM Indonesia itu kuat atau bisa lebih bagus. Mengapa demikian? Karena menurut negara tetangga, bisa dikatakan itu Malaysia, bahwa sumber daya manusia atau SDM Indonesia itu menurun. Mereka punya alasannya. Alasannya sebelumnya Malaysia itu mengimpor atau mengontrak dari Indonesia itu guru. Nah, sedangkan sekarang Malaysia mengontrak atau mengambil atau mengimpor dari Indonesia itu bukan guru tetapi TKW. Nah, dengan alasan itu Malaysia menyebut sumber daya manusia atau SDM Indonesia itu menurun. Akan tetapi kalau Malaysia bilang seperti itu, kalau menurut saya bukan SDM apa sumber daya manusia Indonesia yang menurun, tetapi selera Malaysia itu yang menurun. Awalnya mereka seleranya kepada guru, sekarang tahun-tahun ini mereka seleranya kepada TKW. Nah, kalau mereka bilang SDM Indonesia menurun, akan tetapi jika ingin memajukan ekonomi rakyat Indonesia, maka yang paling pertama sebelum kita melangkah atau bertindak dalam bidang ekonomi, maka kita harus melatih atau yang dilakukan oleh pemerintah itu harus melatih atau menguatkan SDM apa sumber daya manusianya itu harus lebih baik. Ketika sumber dayanya sudah lebih baik, maka insya Allah ekonominya pun akan lebih baik. Dalam artian contoh begini, kalau gak salah pada tahun 2017 ketika waktu itu pas waktu presidennya Bapak SBY Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, pada saat itu
pas waktu kenaikan harga BBM bahan bakar, pas waktu itu melonjak sangat tinggi, ketika itu ada masyarakat Indonesia yang bisa membuat atau meracik BBM itu, bahan bakar itu dia bisa meraciknya dari tumbuhan, dari jagung dan campuran bahan lain-lainnya. Ketika pemerintah mengetahui hal itu, bukannya dikembangkan tetapi malah ditangkap dengan alasan bla 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 lah, pokoknya banyak dengan alasan yang tidak masuk akal. Nah, kalau menurut pendapat saya, kalau ada seseorang yang jenius ya, IQ-nya lebih tinggi, dia bisa berkreasi, dalam artian dia bisa mengolah gitu. Nah, pada saat ada seperti itu, kalau menurut saya bukannya harus ditangkap dan diberhentikan, akan tetapi harus dikembangkan. Itu kalau menurut saya. Dan yang Bapak Anies Baswedan paparkan dalam pidatonya, Indonesia sudah bekerja sama dengan Jerman. Nah, tentang menerapkan tentang ekonomi ini. Nah, kalau menurut saya, mengapa harus dengan Jerman? Karena yang lebih saya lihat, negara yang paling maju untuk saat ini yang saya lihat adalah Dubai. Mengapa di Dubai? Karena di Dubai sangat sedikit, bahkan bisa dikatakan 98% itu kemiskinan di Dubai tidak ada. Makanya di Dubai ketika melihat mobil yang jelek itu jadi perhatian, tapi ketika melihat mobil mewah, mobil antik di jalanan, itu biasa saja bagi orang-orang di Dubai. Mengapa kita tidak kerjasama atau memfigur atau mencontoh dari negara Dubai? Kenapa harus dengan Jerman? Nah, itu. Untuk selanjutnya, Bapak Anies Baswedan yaitu berbicara ya tentang kampung itu, tentang koperasi di Indonesia. Nah, ketika koperasi di Indonesia itu sangat berkembang, tetapi saya setuju dengan pendapat Bapak Anies Baswedan bahwa koperasi itu belum bisa menjadi soko guru perekonomian di Indonesia. Intinya belum bisa menjadi belum bisa menjadi pedoman ekonomi di Indonesia. Nah, yang saya dengar kalau tentang koperasi itu pasti istilahnya isinya tentang pinjam meminjam. Tetapi di dalam pinjam meminjam itu biasanya yang meminjam dikenakan bunga yang sangat gede. Nah, dari balik sisi baiknya yaitu membantu, artinya meminjamkan atau modal, koperasi itu juga mereka mengambil keuntungan. Nah, yang jadi catatan atau PR itu bagi pemerintah yaitu bagaimana caranya minimal memperkecil bunga dari pinjaman itu, pinjaman dari koperasi. Nah, untuk itu ketika masyarakat di Indonesia, saya simpulkan dalam pidato Bapak Anies Baswedan, tentu saja koperasi itu dikarenakan anggotanya banyak ya. Tetapi yang sebenarnya yang sering terjadi, koperasi itu menjadi bahan politik bagi partai-partai. Contohnya ketika ada pemilu pilpres maupun gubernur dan lain-lain. Nah, ketika itu tim suksesnya masuk ke dalam koperasi itu. Nah, dia mengiming-imingi, dia berbicara manis. Nah, tetapi pada ujungnya tidak. Nah, untuk memperbaiki, untuk menjadikan koperasi itu agar lebih maju, kalau menurut saya seharusnya koperasi itu tidak bertindak seperti itu. Alangkah baiknya. Jadi jangan sampai dijadikan bahan politik, karena yang sudah terbukti aja seperti kata Bapak Anies Baswedan, yang kita butuhkan itu adalah bukti, bukanlah hanya janji. Nah,
Terus kata Bapak Anies Baswedan, apa yang harus dilakukan pemerintah? Ada 4 ya kalau nggak salah untuk memperbaiki kemiskinan ya. Kalau menurut saya sih ya mungkin dengan menguranginya tenaga kerja asing. Mengapa? Karena dengan adanya tenaga kerja asing, masyarakat Indonesia itu jadi mereka berpikir ngapain kita mah gak usah bisa karena udah ada dari luar negeri apa dari mana yang bisa mengerjakan itu. Nah, untuk membuat masyarakat Indonesia agar berpikir mereka ingin bisa mengerjakan apa hal yang tenaga kerja asing yang lakukan di negara kita, maka solusinya menurut saya pemerintah harus mengurangi apabila tenaga kerja asing itu agar masyarakat Indonesia bisa berpikir dan mengembangkan keahliannya masing-masing untuk menggantikan mereka sehingga bila kita yang menguasainya, contohnya masyarakat kecil. Masyarakat kecil mereka menanam singkong. Dia jual kepada pembelinya itu dia jual seharga 3.000. Nah, dari 1 kilo singkong itu mereka olah menjadi kitela misalkan. Nah, dijual lagi kepada mereka dengan harga 15.000, 10.000. Dari 1 kilo itu bisa menjadi berapa? Nah, kalau menurut saya alangkah baiknya pemerintah itu mengajarkan mereka untuk bersosial market, yaitu mereka istilah menjadi pengusaha. Nah, sehingga mereka bisa mengolah atau memproduksi sendiri apa yang mereka punya itu. Jangan kita seperti kita menjual minyak mentah ke negara asing dan kembali lagi ke kita dengan harga yang lumayan mahal. Nah, mungkin itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Mungkin itu yang ada dalam benak pikiran saya yang menyimak tentang videonya Bapak Anies Baswedan. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Video ini demikian saya buat untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu. Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.